Tanean ke-11 dengan topik bahasan karya puncak sastrawan Madura. Di sesi ini kita akan membahas karya puncak sastrawan Madura, seperti apa dan bagaimana nantinya kita akan kupas secara tuntas dengan narasumber yang sangat luar biasa. Oleh karena itu kita hadirkan pembicara-pembicara yang sangat luar biasa. Ada Bapak Dr. M. Soim Anwar sebagai pembicara 1. Ada Bapak Rozeki sebagai pembicara 2. Dan diskusi kali ini akan dipandu oleh Ibu Andaru Ratnasari sebagai moderator. Langsung saja kepada Ibu moderator dan juga kedua pembicara dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Dokter ini namanya Muhammadnya di itu M. Soim Anwar, kemudian Bapak Rozeki yang sudah familiar dengan teman-teman. Saya membacakan riwayat sedikit mengenai kedua beliau ini. Kedua beliau ini mempunyai basic yang sama, dari desa. Ini mungkin menjadi inspiratif juga. Kemudian terus berkembang, sekolahnya sama. Artinya sekolahnya sama itu prodi yang sama, prodi Bahasa dan Sastra Indonesia. Kemudian keduanya istilahnya melalang buana di dunia sastra. Bapak Soim Anwar, teman-teman mungkin sudah sangat familiar dengan beliau. Saya bacakan sedikit riwayat beliau. Beliau aslinya dari Jombang, kemudian S1 SMA-nya saya tidak menemukan, Pak. SPG Jombang, jadi sudah menjadi pendidik memang. Kemudian S1, S2-nya UNESA, S3-nya dilanjut UNESA. Betul ya, Pak? Masih IKIP. Kemudian beliau di Universitas Negeri Surabaya memperoleh gelar Master Doktor dengan cum laude. Ketika SMP ini menarik, ketika SMP beliau berada di pesantren. Situasi lingkungan seperti pesantren membuat semakin gemar menulis. Nah, mungkin ini beberapa teman-teman juga ada yang saya melihat mahasiswa yang dari lingkungan pesantren sangat getol sekali. Banyak menulis cerpen, novel, esai, dan puisi di berbagai media. Sosok Soim Anwar sangat kreatif dibuktikan dengan terpilihnya cerpen-cerpen dalam beberapa sayembara mengarang atau menulis cerpen. Dalam perjalanan sastra Indonesia, Soim Anwar tercatat sebagai pengarang era 80-an. Ide-idenya, kecenderungannya, beliau menyuarakan masalah kritik sosial. Beliau memang hidup di era Orde Baru yang bersentuhan dengan masalah sosial, politik, ekonomi, moral, dan sebagainya. Kemudian beliau sampai sekarang, kalau melihat perjalanan mengajar beliau sangat panjang sekali. Namun sekarang statusnya beliau adalah dosen dan pengamat budaya di Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Pegri Adibuana Surabaya. Selain itu hobi beliau melukis. Jadi banyak lukisan di dinding-dinding rumah beliau. Kemudian Bapak Rozeki. Bapak Rozeki ini orangnya misterius ya. Betul. Tapi teman-teman karena sudah sering setiap hari melihat, padahal misterius. Mengapa? Saya cari di internet nggak ada, nggak muncul.
Saya bahasanya misterius. Beliau saya dari S1 di alumnus kita, kemudian berlanjut ke UNESA dan sangat bergelut dan konsisten dengan dunia cerpen, dan barusan kemarin mendapat penghargaan dan menang untuk cerpen Nabi Yasin juara 3 se-Indonesia. Oh, mohon maaf, se-internasional ya Pak. Nah, baik, kita tidak usah panjang lebar. Mari kita lihat hari ini kita temanya adalah bagaimana beliau-beliau ini sebagai pendidik sekaligus sebagai pelaku dalam sastrawan dan mengenal banyak kiprah sastrawan Madura, bagaimana tanggapan beliau atau pandang review beliau, bagaimana sastrawan menyoal karya puncak sastrawan Madura sampai detik ini, dan mungkin dilihat dari sejarahnya, perjalanan sastrawan Madura dan geliak-geliaknya atau sampai menyokong sastrawan atau tema besar Indonesia dan Asia. Mari kita melihat bagaimana pemikiran beliau. Yang pertama dari Bapak Soim Anwar, kami persilahkan. Mohon izin saya berdiri ya, karena kalau duduk tidak bisa melihat tayangan. Mohon izin turun ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala anbiya mursalin wa alihi wa ashabi rasulil ajmain, amma ba'd. Terima kasih Mbak Andaru ya, Mas Helmi tadi di mana? Ya, juga teman-teman semua dari segenap anggota masyarakat Lumpur dan teman-teman Sivitas Akademika STKIP PGRI Bangkalan ya. Dan tentu yang hadir pada sore hari ini mungkin juga dari pagi adalah teman-teman yang punya keuletan tersendiri di dalam kehidupan bersastra ya, terutama yang dikaitkan dengan kemaduraan ya. Saya ini sebenarnya ya bukan orang Madura dalam arti maulidihi Jombang wahijrotihi bisurabaya wasbi adibuana Surabaya. Jadi saya lahir di Jombang ya, hijrah ke Surabaya sampai sekarang ya. Tapi saya alhamdulillah banyak berkenalan dengan teman-teman Madura. Niko bini sengkok, bini sengkok nika dinas telok tahun SMP Negeri Setong Kalyange. Kosna bernasar kaju ngadekna gereja Sang Temur. Sabtu Minggu sengkok ke Sumenep, Minggu Serbejek. Itu potongan-potongan bahasa Madura ya. Kalau tahun naik terus. Sehingga alhamdulillah saya banyak teman-teman di Sumenep sejak akhir tahun 80-an. Jadi saya banyak teman-teman di Sumenep. Bahkan seringkali saya ditanya teman-teman WA atau melalui medsos yang lain, Mas Soim ini yang dari Sumenep itu ya? Ya bilang iya gitu. Ya tapi ya lama-lama juga tahu. Terakhir malah Mas Faiz ya dari ICI ya memfilmkan cerita pendek saya Mandikan Mayatku Dengan Tua, lalu menjadi nominator Festival Film Indonesia tahun 2022
Jadi cerpen saya itu Mandikan Mayatku dengan Tua, difilmkan, diikutkan Festival Film Indonesia dan alhamdulillah menjadi 5 nominator. Dan uniknya cerita pendek Indonesia, tetapi oleh Mas Faiz dijadikan bahasa Madura, sehingga itu menjadi istimewa karena ada muatan-muatan kultural Madura. Kebetulan ada masalah tanda tayub itu yang memang terkait budaya di Surabaya khususnya, dan di Madura, Sumeneb umumnya masih bisa diadopsi hingga baik. Saya diminta untuk bicara tentang karya sastrawan Madura. Mestinya teman-teman yang lebih kan deretan buku-buku tulis oleh dari ya. Ada beberapa hal penting sastrawan Madura. Oh ya. Jadi harap dimaklumi teman-teman bahwa kalau teman-teman itu bicara tentang sastrawan Madura, sastrawan Indonesia, mungkin paling tidak ada 3 hal. Itu kita ngomong sastrawan Madura itu siapa? Yang pertama adalah legalitas formal, yaitu yang ber-KTP Madura. Jadi KTP itu sama saja kalau kita ngomong sastrawan Indonesia itu siapa, adalah sastrawan yang ber-KTP Indonesia. Sastra Indonesia itu siapa atau apa? Ya sastrawan yang ditulis oleh warga negara Indonesia. Jadi legalitas formal ini bisa dipakai sebagai acuan ketika kita menggolongkan ia termasuk sastrawan Madura karena KTP-nya Madura. Maka ketika Balai Bahasa itu mengadakan pemberian anugerah Sutasoma, ya dasarnya KTP. Ya, sejak tahun berapa itu saya sudah 10-an tahun ikut menjadi juri di situ. Jadi saya juga sedikit banyak membaca karya-karya teman-teman dari Madura. Lalu yang kedua adalah geografis, yang tinggal di Pulau Madura. Mungkin dia itu hanya tinggal bekerjanya di sini, ngekos di sini, kuliah di sini, tapi mungkin KTP formalnya mungkin di luar Madura. Tapi ikut dalam arus kesastraan di Madura tanpa kita bertanya KTP-ku mana. Pokok tiap hari ketemu ngomong tentang Madura, ngomong sastra Madura, berkarya di Madura, ikut diskusi, ikut menerbitkan buku. Biasanya orang akan buat dari Madura gitu. Itu pengalaman saya. Banyak yang mengira saya dari Sumeneb gitu kan. Ya, itu faktor geografis. Apalagi yang setiap hari berdinas di Madura. Kan begitu ada kampus, banyak teman-teman dari Surabaya beraktivitas di Madura, di Bangkalan khususnya. Nah yang paling penting ini etnisitas. Apa etnisitas? Etnisitas bicara tentang akar dan keturunan. Ini memberi andil yang paling besar masalah etnisitas. Jadi siapapun yang memiliki darah Madura, dia tidak harus bertempat di Madura, tidak harus. Dia mungkin sudah ber-KTP di Jogja macam-macam, di Jakarta dan di luar Jawa, tapi ia masih intent bicara tentang Madura karena kultural sosiologis mereka itu dari Madura. Ya. Kasus ini saya temui pada buku kumpulan puisi terbit 2020-an Perempuan Laut yang dieditori oleh Mas Saf Anton WR. Perempuan Laut itu bicara tentang puisi karya perempuan penyair Madura. Tolong diklik dulu Mas, kita mengintip bukunya ya. Terus ada bukunya penting yang sebentar. Terus
terus terus terus terus terus saja. Ada buku perempuan terus, ini perempuan laut maksud saya, perempuan laut ya. Ini buku ini kumpulan puisi perempuan penyair Madura, ada 10 atau berapa. Saya lihat ternyata yang dipakai patokan adalah masalah-masalah etnisitas. Dia ada keturunan dari etnis Madura dan ada tinggal di Jakarta. Ada di luar Jawa dan lain-lain, sehingga tetap dimasukkan dalam buku yang diberi subjudul puisi karya perempuan penyair Madura. Nah, itu hak mereka. Jadi menganggap bahwa tempat tinggal itu menjadi tidak terlalu penting, tapi etnisitas akar kulturalnya itu yang penting, ya, yang penting. Sehingga meskipun saya sendiri ini tinggal di Surabaya, tapi orang yang sudah mengenal saya lebih banyak mengenal arek Jombang, terutama yang mungkin tahu bahwa saya kelahiran di Jombang. Padahal KTP saya sudah Surabaya, begitu. KTP saya Surabaya, dan saya pikir teman-teman juga begitu. Banyak faktor yang unsur sosiologis, kultural, etnisitas itu jauh lebih kuat. Karena setiap saat dimanapun yang dibicarakan unsur kultural Maduranya itu lebih kuat daripada akan bicara yang lain. Oke, naik lagi Mas, naik lagi slide kedua mungkin ya. Baik, terus naik ya, terus ya. Nah, jadi 3 ini yang acap kali kita pakai sebagai pedoman untuk menentukan sastrawan Madura. Nanti akan kita lihat mana yang paling kuat membawa misi kemaduraan dalam karya-karya mereka. Berikut. Nah, ini juga problem. Ketika kita harus bicara karya puncak, siapakah atau buku apakah yang menjadi karya puncak sastrawan Madura? Tidak hitam putih, teman-teman. Semua buku saya baca. Buku yang saya tampilkan di slide ini, saya punya bukunya. Tidak semua, banyak yang saya baca, tapi saya juga tidak menampilkan karena cukup diwakili ya. 10 tahun terakhir saya banyak membaca buku di Balai Bahasa Jawa Timur karena ya saya ikut terlibat pemberian anugerah Sutasoma. Itu kiriman dari Madura banyak. Biasanya ya otomatis saya ikut baca karena saya ikut menentukan bahwa ini begini, ini begitu dan seterusnya. Nah, yang pertama, kalau kita membaca karya puncak, yang pertama adalah ukuran genre atau jenis sastra. Apakah mungkin saya menentukan puisi, cerpen, novel, drama, genrenya berbeda, sehingga nanti bisa jadi apakah puisi harus disamakan dengan novel, sehingga puisi akan mengalahkan novel, atau novel mengalahkan puisi, atau cerpen, atau drama. Itu genre ya. Genre sastra itu penting untuk memberi ukuran bahwa jangan sampai kambing itu dengan lembu, dengan kucing diberi kriteria yang sama. Ya kan nggak mungkin ya. Meskipun kadang-kadang kita ya menjadikan ukuran bahwa genre sastra kita punya persepsi, sehingga mungkin yang menang tahun ini puisi, tahun depan cerpen, tahun depan novel, dan lo berarti kan genrenya diabaikan. Satu sisi ada faktor seperti itu, genre sastra. Jadi kalau Anda menulis puisi mau dibandingkan dengan penulis novel, mungkin agak beda, kriterianya beda, seperti membandingkan kambing sama kucing sama sapi. Yang kedua adalah ukuran waktu. Jadi kita menentukan karya terbaik teman-teman dari Madura ini ada ukuran waktu. Generasinya Abdul Hadi WM lalu dibandingkan generasi sekarang jelas berbeda. Ukuran waktu itu penting ya, sehingga ada teman-teman dari Madura mengatakan puisi Sapardi itu biasa, puisi Khairil itu biasa, karena ia memakai ukuran saat ini ya, ukuran yang dipakai saat ini, sehingga puisi Khairil, Sapardi lalu diukur sampai hari ini ya bisa beda. Biasa, saya juga bisa seperti itu, tapi ia menjadi kuat, menjadi besar, menjadi baik ketika pada masanya. Kan nggak bisa masa kecil saya
dibandingkan dengan masa kecil teman-teman sekarang. Masa kecil saya belum ada laptop, komputer belum ada, HP belum ada. Jadi membandingkan masa kecil saya dengan masa kecil sekarang ya beda. Itu ukuran waktu. Maka kalau adil, karya terbaik itu juga ada ukuran waktu. Dibandingkan sama yang sewaktu. Katakanlah 5 tahun terakhir, siapa karya terbaiknya? Atau tahun yang ini siapa terbaiknya? Sehingga itu menjadi sesuatu yang acuannya tidak berlaku sepanjang waktu. Bagus hari ini, 5 tahun ke depan belum tentu dianggap bagus, ya. Belum tentu, karena ada pesaing, ada warna, ada perkembangan baru. Kemudian ini ukuran pengarang, persona pengarang, pribadi pengarang. Jadi setiap pengarang itu kadang-kadang memiliki kecenderungan berbeda-beda, ya. Pengarang, jadi pribadi pengarang ini kadang-kadang berbeda-beda, ya. Sama aja sama dengan pengarang satu dengan pengarang yang lain. Tema yang digeluti pengarang satu dengan teman yang lain, pengarang lain, itu betul-betul personanya berbeda. Maka kalau mau membandingkan, mungkin tema yang digarap ini harus sama gitu, sehingga bisa membandingkan. Oh, ini sama. Jadi ada acuan untuk menentukan karya terbaik itu, patokannya itu ada. Ini tentu ideal, ya. Tentu ideal. Artinya kita memiliki tolok ukur parameter yang ini yang harus diterapkan, ya. Sehingga kalau saya membandingkan Jawawi sama di Bangkalan Timur Budi Raja yang pernah saya kenal juga, ya kan personanya beda. Jawawi seperti itu, Timur seperti itu, begitu. Sehingga ini juga perlu menjadi bagian penting. Klik. Nah, baik teman-teman, saya mulai masuk ke warna kemaduraan. Karena saya menilai karya itu penting terkait dengan unsur-unsur kemaduraan. Anda bilang mungkin lokalitas, ya, warna lokal, local color, ya, muatan lokal. Jadi karya sastra kemaduraan yang bagus, yang baik, ya. Sebab saya ingin, ini perkembangan ilmu sastra, studi sastra terakhir yang sekarang ini adalah orang lebih suka meneliti karya sastra itu unsur-unsur ekstrinsik. Kalau tema, alur, penokohan, pesan itu kan studi di SMA, di SMP. Tapi studi penelitian lanjut, orang lebih suka meneliti unsur-unsur politik, kultural, atau dalam culture studies itu lingkaran budaya yang membentuk, sehingga istilahnya representasi budaya. Nah, ini tren sekarang. Sehingga kalau kita meneliti karya sastra punya warna yang khas, itu akan menarik untuk diteliti. Karena ia mencerminkan representasi yang bisa dipertanggungjawabkan terkait warna lokal dan dikukuhkan oleh posisi pengarang itu sendiri sebagai bagian dari masyarakat itu, ya. Oke, tema atau persoalan. Ini Madura apa tidak ya kalau tema ini? Ya, ada yang unik, nanti saya beri contoh. Contoh dulu. Tahun berapa saya lupa, Mbak Yuli sudah datang Balai Bahasa? Beberapa tahun lampau Balai Bahasa mengadakan lomba menulis cerpen untuk pesantren di Jawa Timur. Setumpuk cerpennya, saya baca itu. Antara lain ada peserta penulis cerpen dari Sumeneb, sebuah pesantren di Sumeneb. Lalu dialog antar tokoh itu menggunakan kata lu dan gue. Lu mau kemana gitu ya? Gue mau ke sini gitu. Tapi saya lihat ini tokohnya adalah tidak ada tanda-tanda dari Jakarta, nggak ada. Tokoh-tokohnya dari sekitar Madura, Sumeneb dan sekitarnya. Tapi mengapa kok dia dialog pakai lu, gue begitu? Pasti ini ada unsur yang tidak ia sadari. Mungkin ingin gagah, sehingga nanti unsur yang lain ini tidak mencerminkan nilai-nilai kultural kemaduraan. Wong di lingkungan pesantren di Madura kok pakai lu dan gue, apa ya ada, dan itu santri bukan dari Jakarta. Saya lihat apakah ada sesuatu yang diselipkan, nggak ada. Nah, ini berarti masalah, ya. Oke, tema lalu karakter. Kalau kita ngomong tentang kemaduraan, warna Madura, maka karakternya itu harus dipegang betul.
Karakter orang Madura itu kan dikenal begini. Karakter orang Solo, Jogja begini. Karakter orang luar begini. Maka karakter sebuah tokoh atau aktor dalam sebuah karya sastra harus tampak, oh ini betul-betul Madura. Nanti akan kita lihat sebenarnya karya siapa yang lebih konkret seperti itu ya. Lalu latar sosial budaya, ya latarnya di Madura mungkin ya, sosial budayanya, kulturalnya Madura jelas. Lalu ada latar tempat dalam hal ini. Oh ya, settingnya, lokasinya terjadi di Bangkalan. Mungkin disebut dengan konkret atau disebut dengan simbol-simbol tertentu. Kalau kita ngomong umpamanya Monas di Jakarta tanpa menyebut kata Jakarta, Pantai Lombang, Salopeng, mesti Sumenep gitu kan, pasti. Tanpa menyebut kota tapi hanya menyebut tempat tertentu. Oh ini berarti latar setting tempatnya di Madura. Lalu bahasa tadi lugwe. Jadi karakter lokal, warna lokal itu bahasa itu penting untuk meyakinkan bahwa ini adalah karakter sebuah cerita. Jangan lupa teman-teman, hadiah Nobel sastra itu jauh mempertimbangkan unsur lokalitas. Orang menyebut sebagai cermin dari masyarakat. Semua buku di Indonesia yang dibiayai atau diberi hadiah oleh pemerintah biasanya ada unsur lokal yang diutamakan. Ya, ada unsur lokal yang diutamakan. Kalau memilih buku biasanya ada unsur-unsur lokal, muatan budaya yang diutamakan. Beberapa kali saya ikut kementerian memilih buku. Pasti ada unsur seperti itu. Sehingga mohon maaf bukunya Pak Jawawi, Madura Akulah Daramu, itu selalu ikut dalam pemilihan buku ajar, buku apa, dia akan ikut terus daripada karya-karya yang mungkin bersifat umum. Nah, dan kita pasti memperhitungkan sisi-sisi lokalitas. Nah, nanti akan kita beri contoh berikut. Nah, kalau kita mau karya puncak warna kemaduraan itu kita lihat ada masalah umum ya. Jadi lokalnya, tempatnya, warnanya itu sebenarnya umum ya. Dapat berlaku di mana saja dan kapan saja. Jadi kalau Anda menulis sebuah cerita atau puisi, di situ tidak ada tanda-tanda lokal, tidak ada tanda-tanda karakter, tempat, latar, tidak ada. Maka itu bisa berlaku untuk di mana saja dan kapan saja. Karena yang ditulis adalah kehidupan yang bisa berlaku di kapan saja dan di mana saja. Itu umum. Yang kedua adalah lokal semu. Dia hanya meminjam tempat aja. Anda ingin gagal pergi ke Amerika gitu ya. Pokoknya dia hanya meminjam tempat, itu lokal semu. Tapi karakter orangnya, persoalannya, apalagi kalau bahasa itu bahasa asli, bahasa yang pakai oleh pengarangnya, tidak ada tanda-tanda bahwa itu lokal yang autentik. Yang penting ini, lokal yang autentik. Bahwa warna lokal yang autentik itu mencerminkan sekian banyak unsur, kalau dari tema, bahasa, termasuk unsur sosial budayanya, itu semua akan diwakili dari karya itu. Tampak bahwa karya ini memang lokal 100% dari sini. Oke, klik, nanti ada ini teman-teman. Buku ini saya baca semua yang saya tayangkan. Itu ada pengakuan Pariem Lino Suryadi AD tahun 1986 terbitnya. Ini oleh Subagio Sastrowardoyo disebut sebagai karya yang karya agung karena pengarang dapat wahyu kapujanggan, dapat wahyu. Ini betul-betul warna lokal yang autentik. Bagaimana tokohnya Pariem itu ngomongnya, persoalannya Jawa deles. Ya, betul-betul lokal murni. Lalu ada tarian bumi Oke Rusmini. Orangnya, pengarangnya apalagi Bali juga kan, bahasanya juga banyak istilah-istilah khas Bali.
orang-orangnya Bali, tokoh-tokohnya Bali, persoalannya khas Bali, autentik dia. Ya, autentik. Nah, lalu yang ketiga, Pasar Kuntowijoyo. Dia umum, tidak menyebut secara spesifik, sehingga kata pasar itu bisa berlaku kapan saja, di mana saja, karena ia memotret suatu pasar. Bisa ini di Surabaya, bisa di Jogja, bahwa pasar mesti ada Bang Tetel gitu. Tahu Bang Tetel ya? Orang yang ngasih utangan itu kan di mana-mana, terjadi antar pedagang. Ini bisa berlaku di mana saja, pasar. Orang-orang Bloomington ini sebagai lokal semu. Kenapa? Memang cerita itu lokasinya, settingnya, latarnya terjadi di kota Bloomington. Ada 9 cerpen, nggak salah, 9 apa 10 itu ya. Itu semuanya terjadi di kota Bloomington, Amerika. Tetapi pengarangnya sendiri bicara bahwa Bloomington hanya kebetulan. Tapi cerpen dalam kumpulan ini bisa berlaku untuk di mana saja. Maka judul orang-orang Bloomington itu bisa juga orang-orang London, orang-orang Jakarta, karena yang ditulis adalah fenomena orang di kota besar, ya, di kota besar, sehingga ini semu, ya. Kalau kotanya diganti London, ya orang-orang London, sehingga latarnya di situ diganti. Yang sebelumnya menyebut tempat-tempat di Bloomington diganti tempat-tempat di London. Ini semu, jadi ia hanya pinjam tempat, dan pengarangnya mengaku terserang. Ini bisa berlaku tidak hanya di London. Golf untuk Rakyat, Darmanto Yatman. Ini puisi, teman-teman. Nah, jelas kalau Darmanto itu puisinya, persoalannya ini betul-betul mencerminkan orang Jawa. Apalagi kalau pengarang yang membaca. Kalau pengarangnya, penyair yang membaca, autentik karya ini, meskipun puisi, ya. Sangat jarang kumpulan puisi itu mencerminkan warna lokal yang autentik, sangat jarang. Betul-betul jarang, kecuali yang berbahasa daerah loh ya, kecuali. Yang berbahasa Indonesia, kumpulan puisi yang mempunyai warna lokal itu sangat susah. Madura akulah daramu milik Jawawi itu aja sangat jarang ada bahasa Maduranya. Paling ada kata-kata kerapan, laut gitu kan, kelenengan dan lain-lain. Tapi terbatas. Kebanyakan persoalan-persoalan, tema-temanya bisa berlaku umum. Bahkan dalam puisi itu ada yang terjadi di Makassar, tema-temanya juga tema-tema umum, ya. Berikut, maka saya percepat. Ini orang Madura pertama yang menerbitkan buku, Abdul Hadi WM, ya, terbit 1982. Saya katakan tidak ada Maduranya sama sekali, karena Abdul Hadi WM bicara tentang persoalan manusia. Ini orang sangat pangsong-songan Sumenep. Secara pribadi saya pernah ketemu juga, ya. Ini buku pertama, ya, 82. Ya, nanti ada pengunjung Pantai Sanur juga ada. Tidak ada unsur kemaduraan kasat mata yang bisa dilihat dari puisi. Ini adalah puisi-puisi ya, filosofis gitu ya, puisi-puisi tentang hujan, tentang ketuhanan. Tapi sangat minim dan saya tidak menemukan tanda-tanda kemaduraan. Tapi dia sudah tinggal di Jakarta, beliau sudah tidak lagi di Madura saat menulis tahun 70-an, ya. Dia sudah pindah ke Jakarta sampai meninggal 1 tahunan yang lalu. Beliau meninggal ya juga di Jakarta, ya, Jakarta. Saya kenal dengan beliau karena beberapa kali bertemu dalam acara majalah Horizon. Ya, berikutnya ini generasi yang sejaman dengan Abdul Hadi WM. Orang Sumenep, ini juga orang Sumenep ya. Bulan Terusuk Lalang 82 mirip kan. Lalu ini terbitan ulang yang tengah itu, bantal ombak selimutku angin. Kalau bahasa Madura bantal ombak sapo angin gitu kan. Ini sudah turunan. Nah, kemudian buku beliau yang paling banyak dipakai, yang laris dalam arti sering dipakai untuk model macam-macam itu. Untungnya apa? Madura dipakai judul puisi, Madura akulah daramu. Keuntungan Jawawi, kumpulannya memakai kata Madura. Beliau tinggal di Madura sampai hari ini, tidak pernah menetap di kota lain. Ya pernah dulu konon di Banyuwangi waktu menulis puisi ibu itu ketika ikut ayahnya, tapi dalam rangka kerja.
Tetapi puisi dari Madura Akulah Darahmu ini relatif lengkap. Dari puisi yang awal ditulis sampai puisi-puisi yang hampir baru, sampai terbit penerbitan buku tahun 99 ya. Saya baca bukunya ya. Saya katakan ini keuntungannya karena ada kata Madura dan pengarangnya orang Madura dan masih tinggal di Madura. Ya. Kalau dengan Abdullah DWM sudah hijrah ke Jakarta. Berikut ini juga sepantaran dengan yang pertama, ya, potret manusia. Ini orang Sumeneb juga, ya, Muhammad Fudoli Zaini. Lama di Mesir beliau. Setelah agak sepuh lalu dinas di IAIN atau UINSA, UIN Surabaya. Saya kenal baik dengan beliau karena dulu rumahnya di Darmo Permai. Beberapa kali saya berkunjung ke rumah beliau. Jadi saya masih bisa kenal Abdullah DWM secara fisik, saya masih bisa kenal Abdullah DWM, Yawi Imron di Tang Batang sana, saya masih sama Nyonya ke rumahnya beberapa kali, beliau ke Surabaya, ke rumah saya beberapa kali, Pak Jawawi. Batu-batu setan, meskipun beliau lahir dan punya kultural Madura, tapi karya-karyanya tidak secara terang-terangan bicara tentang kemaduraan. Rata-rata cerpennya itu bicara pengalaman ketika di Mesir atau di mana begitu. Memang dalam buku Batu-batu Setan itu ada yang kayaknya terjadi di Madura karena ada keluarga-keluarga kiai begitu. Tapi tidak harus orang yang tahu persis bahwa ini Madura. Tapi kalau orang luar nyangka mungkin itu tidak Madura. Jadi autentisitasnya kemaduraan agak berkurang atau agak tipis gitu, agak tipis ya. Dan buku-buku beliau ada beberapa. Terakhir saya punya buku itu apa, puisi-puisi sufi ya, gitu, saya punya. Diberi beliau saja. Potret manusia, kalau tahun itu saya beli ya, saya masih mahasiswa ya, beli. Berikut, ini Jamal Dirahman. Saya kenal baik dengan beliau dari Sumeneb kan. Ini generasi jauh. Terbit tahun berapa itu? 93 dari Sumeneb. Suaminya Maftuka Jafar. Saya kenal baik karena beberapa kali safari sastra dengan majalah Sastra Horizon dengan beliau. Dan tidak ada kemaduraan. Ini religi kebanyakan ya. Ya, filosofi, religi, renungan begitu. Dan Jamal sangat jarang menulis puisi tentang tema-tema kemaduraan. Kalau istrinya Maftuha Jafar masih lumayan. Tapi Jamal setahu saya loh ya, agak jarang. Mungkin saya nggak pernah menjumpai yang khas kemaduraan. Berikut. Ini Sab Anton. Sab Anton ketika buku yang pertama 1993 itu terbit, beliau ke rumah Profesor Suripan dengan saya, bermalam di rumah saya. Jadi saya kenal baik 93 ya, di Gang Berlian Sumeneb ya. Dulu waktu Nyonya dinas di sana, saya sering ke sana. Istrinya Mbak Lili Rosida. Itu buku pertama ya. Ya, masih bau-bau Madura, tapi juga tidak terlalu kuat karena banyak faktor-faktor yang bersifat umum ya, langit, religi, kemanusiaan gitu, tidak terlalu kuat. Lalu juga langit swasta, langit pujangga. Ini dapat penghargaan dari pemerintah provinsi dan dari Balai Bahasa Jawa Timur. Kebetulan saya ikut mempertimbangkan juga ya, ketika buku ini dinobatkan sebagai karya terbaik. Berikut Lubuk Laut. Nah ini juga istrinya si Jamal Dirahman ya, istrinya. Secara personal saya belum pernah bertemu. Kalau si suaminya kenal baik sama saya, tapi di Jakarta sekarang meskipun dari Madura, dari Sumeneb, dari keluarga pesantren ya. Tapi saya secara pribadi tidak pernah bertemu dan karya-karyanya masih ngomong orang Madura, masih masa kecil di sawah dengan ayahandanya. Ayahandanya juga seorang di pesantren ya. Berikut. Nah ini sama saja, ini dapat kiriman. Saya masuk ke Sumeneb, kemudian diajak ke Madura, ini ada buku 98 ya.
anak beranak ya, Syarifuddin Dea. Anaknya Timur Budi Raja menerbitkan buku Lingkar Sastra Juno. Saya jadi pembicara waktu itu. Tahun berapa tadi itu? Tahun 98. Stensilan tidak sebanyak sekarang ya. Jadi Timur agak istimewa dalam arti tidak kemaduraan sama sekali karena ia sengaja mengambil warna yang sangat berbeda dengan karya-karya teman-teman Madura, sangat berbeda. Jadi pada waktu itu saya banyak membaca puisi teman-teman dari Madura. Timur ini warna sangat beda, betul-betul beda. Kalau teman-teman yang lain terutama kan nafas kejawawian kelihatan gitu kan, tapi Timur enggak. Dia milih warna yang ya kayak puisi-puisi Indonesia pada umumnya. Tapi tidak. Lalu saya dapat kiriman juga buku yang kedua itu tahun 2000 dan masih banyak bukunya. Ini wakil aja. Berikutnya, ini bukunya Kuswaidi Syafi'i. Saya kenal baik dengan dia, tapi dia lebih banyak tentang sufi-sufi. Di Jogja sekarang dia membuat pesantren, kenal baik. Puisinya juga sangat jarang ngomong tentang Madura, sangat jarang. Puisinya itu sufi-sufi, religi begitu. Dan memang beliau menekuni seperti itu ya. Berikut, ini bukunya Mas Rolian Lian ya. Ini buku-buku ini sudah mulai bicara tentang Madura. Itu juga buku yang ketika Rokat Perahu Mawar itu kan naskahnya diikutkan lomba di Dewan Kesenian Jawa Timur. Waktu itu ya saya yang menjadi jurinya antara lain. Jadi dia menjadi mengemuka karena mencoba untuk mulai menggali kekuatan-kekuatan lokal. Meskipun bahasanya cengkok-cengkok kemaduraannya masih memilih mainstream yang lebih umum. Belum berani total sebagai Madura. Nanti akan ada bandingan yang lebih berani total. Berikut, ini juga ini puisi-puisi dari 3 orang, Mas Hidayat Semenep, Mas Fauzi dan Mas Muhammad Andi ya. Ini yang terakhir ini saya secara fisik belum pernah akrab. Atau ada yang di sini? Ada ya. Ya, guru beliau sudah agak sepuh juga. Kalau Hidayat Raharja kenal baik. Tapi puisinya juga lumayan tentang kemaduraannya, lumayan. Berikut Tanda. Nah, ini juga termasuk buku yang Royan Julian yang juga dimenangkan di Dewan Kesenian Jawa Timur. Jadi sudah mulai bicara tentang kultural Madura. Berikut, ini yang saya sebut tadi ya, Berikut. Ini balai Yanul Mutakin. Ada mah Yanul Mutakin dari Sumenep ya. Ini mulai mengeksplorasi Madura dia. Mengeksplorasi Madura sudah saya baca karena buku ini juga tahun 2000 ikut saya pertimbangkan menjadi nominator pemenang hadiah Sutasoma ya. So, waktu itu yang menang beda karena ada yang lebih kuat. Tapi ini sudah mulai mengangkat tentang kemaduraan. Mulai dari cover sampai judulnya sudah tampak Maduranya ya kan. Celurit hujan panas ya. Dan kalau ada pemilihan buku yang warna-warna lokal kayak begini, insya Allah juga menjadi hal penting untuk bisa dipertimbangkan sebagai buku yang akan dipakai untuk kegiatan tertentu, mungkin buku ajar atau buku-buku lain ya. Berikut. Nah, buku ini yang kita tahu bahwa ini generasi pengarang Madura yang pola hidupnya mirip Jawawi. Pendidikan formalnya juga tidak terus gitu kan, sekolah dasar begitu dan tetap di Madura. Jadi unsur ini saya katakan unsur kulturalnya sangat kuat. Ya, sangat kuat. Bahasanya juga sangat Madura. Tema dan persoalan yang tulis sangat Madura. Maka tidak heran kalau Martabat Kematian dan Rokatase ini nominator pada waktu itu untuk dipilih siapa. Buku ini sama-sama pengarangnya. Tapi yang mana yang dipilih untuk dimenangkan dalam Anugerah Sutasoma? Ya, Mbak Yulitin ada? Belum ya.
Waktu itu saya harus memutuskan siapa, karena saya baca dari A sampai Z. Akhirnya kami memilih dan teman-teman juri lain juga sepakat yang menang adalah Martabat Kematian. Dipilih sebagai buku terbaik untuk Anugerah Sosma tahun 2000. Mengapa? Buku ini teman-teman, pertama temanya khas Madura, sosiokulturalnya khas Madura, ya, latarnya Madura, dan yang paling penting bahasanya tidak segan-segan istilah-istilah khas Madura dipakai, sehingga ada glosarium, ada catatan kaki, dan pengarangnya memang tinggal dan mewarisi dan melakoni kultur itu. Tampak bahwa darah dagingnya Madura. Rokatase, ya, Martabat Kematian. Rokatase terlalu banyak diedit oleh Kompas, jadi banyak istilah kemaduraan yang diganti bahasa Indonesia, sehingga ya saya maklum karena penerbit Kompas itu menghendaki buku ini bisa diterima oleh orang di mana saja, sehingga istilah-istilah bahasa Madura itu banyak yang diganti. Ya, banyak diganti. Sortana kan gitu kan judul aslinya, diganti Kasurtana oleh Kompas, ya. Tapi karena unsur yang lain kuat, buku itu tetap dimenangkan oleh Pusat Bahasa sebagai karya terbaik pada waktu itu, ya. Nah, kemudian novel yang terakhir saya baca adalah Damar Kambang. Saya membaca ini juga sampai tamat, ya. Tapi terus terang bahwa pamornya sudah lebih dulu Martabat Kematian. Jadi Martabat Kematian ini yang saya anggap buku yang warna lokal kemaduraannya autentik, ya, autentik, betul-betul autentik. Semua karakter, unsur, budaya, bahasa dipertahankan. Sehingga kalau untuk generasi tahun 2000-an karya ini menjadi lebih unggul. Saya tidak akan membandingkan dengan generasi Jawawi, generasi sebelumnya, tapi generasi tahun 2020-an mulai 2019 katakanlah 5-4 tahun, buku ini menjadi buku yang boleh dibilang buku yang sangat mewakili kemaduraan, ya. Bahkan kalau setuju sama katakan judul hari ini Karya Puncak, ini termasuk bagian dari karya puncak dari Madura, ya. Bagian, mungkin ada yang lain yang lepas dari pandangan saya. Untuk jenis prosa, mungkin ada puisi, tapi ya saya baca-baca, tapi ya banyak pihak juga memilih buku ini, ya. Martabat Kematian diterbitkan Jogja, dan saya suka karena istilah-istilah khas terkait dengan kultural dipertahankan, ya. Saya yakin Anda sudah baca, ya. Sudah lagi teman-teman kampus mesti sudah baca, ya. Dan harus baca gitu loh, ya. Harus baca, kan banyak diulas. Berikutnya, adakah warna kemaduraan autentik yang saya sebut tadi? Buku yang saya sebut terakhir tadi itu adalah buku-buku yang betul-betul autentik kemaduraan untuk generasi sekitar 5 tahunan ini, ya. Mungkin teman-teman tahun yang lampau atau tahun yang akan datang mungkin akan ada tonggak-tonggak baru. Tapi kalau saya ngomong puncak, itu relativitas teman-teman. Dalam kultural nggak ada puncak. Karya sastra itu berlakunya relativitas. Kalau saya ngomong puncak, nanti jangan-jangan nggak ada puncak lagi. Kan harapan kita kan nggak ada. Sudah puncaknya sudah, berarti nanti kami mesti di bawahnya. Wong puncaknya sudah ketemu, ya. Maka tadi ukuran waktu penting, ukuran pengarang. Jadi ukuran mana kita gunakan? Karya puncak sastrawan Madura, karya pengarang Madura. Lalu saya sebut buku yang tadi itu. Tapi yang lain-lain, kalau begitu saya sudah tidak puncak lagi, ya. Enggak, itu selalu ada ukuran, ya. Ada ukuran waktu terutama. Ukuran waktu, jangan lupa ada ukuran waktu. Puncak kebudayaan itu tidak ada kalau untuk yang permanen, karena akan berlaku begitu. Puncak lagu pop sekarang itu apa sih? Kan hanya beberapa waktu, nanti akan ada puncak lagi, ada puncak lagi. Kalau puncak untuk seseorang mungkin bisa. Munamasari karya puncaknya apa? Sampai mulai dia mengarang, sampai dia tidak mengarang lagi, masih bisa. Itu perseorangan namanya. Karena standarnya hanya Munamasari. Maka karya puncak untuk dia itu bisa. Maka kalau kita ngomong Siti Nurbaya, itu memang karya puncak Mara Rusli. Layar Terkembang karya puncak Sultan Takdir Ali Sabana. Puisi Aku karya puncak Khairil Anwar. Puisi puncak Saper Djoko Damono, Hujan Bulan Juni barangkali, ya.
berlaku satu orang di mana mulai titik A sampai titik berikutnya dia aktivitasnya total. Maka ketika dia lahir sampai meninggal, karya puncaknya bisa ditentukan melalui perdebatan boleh atau melalui masih bisa. Ketika orang itu sudah tidak mengarah, maka karya puncak bisa. Tapi kalau disamaratakan karya puncak sastrawan Madura tidak bisa. Dia harus ada ukuran waktu paling tidak, ya, atau ukuran-ukuran lain yang bisa dipakai. Maka teman-teman tidak perlu merasa, wah, karyaku kalah Nawasari. Enggak. Maka saya bertanda tanya saja. Tergantung ukurannya. Jangan-jangan kalau jurinya beda, yang menang beda, lalu tidak dijadikan puncak. Karena orang menggunakan standar yang berbeda. Di Balai Bahasa Timur jurinya 5. Ya, mesti perdebatan semua. Ayo jurinya diganti, ya mungkin saja memilih yang lain dan seterusnya. Di tempat lain juga begitu. Nah, maka patokan-patokan tertentu itu ada unsur relativitas. Orang tidak boleh merasa bahwa tidak pernah menghasilkan puncak. Selagi nafas kita masih ada, masih menulis, kemungkinan kita puncak masih ada. Meskipun secara pengalaman sejarah, karya puncak itu biasanya awal. Karena apa? Dia autentik. Ayu Utami itu karya puncaknya sampai hari ini Saman. Setelah itu pengulangan atau perpanjangan alur, gitu kan. Perpanjang, kok mirip-mirip temanya. Biasanya seperti itu. Karya-karya awal itu autentik, mewakili obsesi, mewakili betul-betul apa yang misi yang akan disampaikan oleh seorang pengarang. Jadi karya puncak itu bagus, ya. Biasanya bertahan. Kenapa sih puisi ibu itu kok tiap Jawawi kemana-mana mesti orang ibu gitu kan? Ya. Padahal itu ditulis ketika pengarangnya berusia kalau nggak salah 17 tahun, kalau nggak salah ya 17 tahun. Tapi sampai hari ini puisi itu selalu dibacakan dan audiens selalu minta dibacakan puisi ibu. Mungkin itu dianggap karya puncak. Ibu, kalau aku merantau lalu datang musim kemarau, sumur-sumur kering, daunan pun gugur bersama ranting dan seterusnya dan seterusnya. Maka teman-teman tidak perlu minder dengan pengarang senior yang sudah tua. Jangan lupa karya puncak, masterpiece, karya yang bagus biasanya itu karya-karya awal. Biasanya loh ya. Maka yang muda itu kan yang luar biasa. Semuanya ketahuan. Baik, untuk hari ini terima kasih ya. Mas Jeki maaf ya, karena saya harus menghabiskan tayangan. Terima kasih untuk apa yang disampaikan. Teman-teman tidak harus sepakat dengan saya, enggak. Ini pandangan subjektivitas saya sebagai orang yang membaca karya-karya, ya. Dan karya yang saya tayangkan saya baca, saya punya bukunya, ya. Saya punya bukunya. Jadi ya itu pengalaman aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya dipersilakan untuk Pak Rosuki.